Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Lea Kalisa Wijaya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 25. Tahun ini saya lagi semester 2 dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya saya izin konferensi, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Mungkin kita langsung aja di pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana sih karakteristik perkembangan peserta didik di kelas ini, di kelas sekarang dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya atau kelas-kelas lain gitu Bu? Oke, karena angkatan kelas 10 yang sekarang, itu yang akan naik kelas 12 ya, itu proses seleksinya beda ya. Kalau sekarang itu meskipun dia tetap ada jalur afirmasi, tetap ada jalur zonasi, tapi yang dilihat itu nilai gitu. Jadi kalau misalnya angkatan sebelumnya, angkatan tahun 2024 gitu, itu kan yang dilihat masih umur, ya kan, sehingga anak-anak yang usianya lebih tua itu punya kesempatan masuk, kayak punya karpet merah atau golden ticket gitu, dibandingkan anak-anak yang secara akademisnya oke. Dan itu ngaruh banget ke kualitas belajar, kedisiplinan, background keluarga dan lain-lain gitu. Jadi angkatan sekarang justru lebih banyak potensi-potensi sih gitu yang sudah mulai terlihat dibandingkan angkatan yang jalur masuknya itu masih pakai umur. Oke, halo, perkenalin sebelumnya di sini aku Aida sama Caca, rekan aku dari kelas PPD di UNJ. Jadi izin ya untuk wawancari kamu, apakah kamu bersedia? Bersedia Pak. Jadi aku mulai ke pertanyaan pertama ya. Jadi menurut kamu itu perubahan apa sih yang paling kamu rasakan sejak masuk SMA? Kayak baik dalam cara berpikir maupun bersikap gitu. Kalau perubahan selama masuk SMA sih jadi lebih bertanggung jawab aja. Jadi kayak lebih berpikir buat nanti gimana, yang udah nggak main-main lagi gitu. Menurut kamu juga apa mungkin pembelajaran di sekolah itu apa sudah ngebantu ngembangin kemampuan dari diri kamu, apa kemampuan berpikir kritis itu sudah belum? Sudah sih. Dari gurunya juga yang sering ngajak diskusi ke siswa, jadi siswa lebih bisa berpikir kritis sih. Apalagi kan udah kurikulum merdeka yang udah nyiptain cara berpikir kritis, jadi kayak 2 arah aja gitu kan. Oke, jadi terus untuk cita-cita kamu itu setelah lulus, gimana caranya dari pihak sekolah itu ngebantu biar kamu tuh capai tujuan tersebut itu gimana? Kan aku mau kuliah ya setelah ini, dan di sekolah ini juga sangat membantu, kayak misalnya dari BK buat konsultasi. Kan aku nggak tahu nanti jurusan aku mau kemana, tujuan aku kemana, nah itu dibantu. Ya sih, apalagi kan kalau remaja itu masih bimbang, masih bingung juga arah ke depannya gimana kan. Jadi mungkin ada arahan ataupun bantuan dari pihak sekolah, terutama BK, biar anak-anak tuh bisa konsul ke kamu gitu ya, biar tahu arahnya. Oke. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNJ ingin mewawancara sebagai tugas UAS. Sebelumnya kakak bersedia kan diwawancara sama kita? Iya, bersedia Kak. Menurut kamu perubahan apa yang paling kamu rasakan selama di SMA gitu loh? Baik, perubahan yang saya rasakan saat saya SMA itu, yang pertama juga pembentukan karakter, yang kedua itu ada konsistensi dalam diri saya, yang ketiga itu adalah kedisiplinan. Oke, baik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi sebagai siswa SMA saat ini? Baik, tantangan terbesar yang aku hadapi itu, aku kan lagi menghadapi TKA yang sebelumnya, dan juga aku ingin mengincar seleksi nasional berbasis tes Kak, karena untuk kemarin SNBP itu aku tidak lolos kan. Jadi untuk itu aku harus belajar lebih giat lagi untuk mengejar perguruan tinggi impian aku Kak.